warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Nama saya Virino Afiro dari SDN Tropodo 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya Siti Widiawati dari SDN Wage 1 Kecamatan Taman Sidoarjo. Dan saya Sumiati SPD MPDI SMP Negeri 1 Taman Kabupaten Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu Bu Widya. Bu Mia, hari ini kan akan melakukan coaching ya? Ya. Sebelum melakukan coaching, pertama-tama kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Pada kesempatan ini, saya sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching antara coach dan coaching. Mengenai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Mia, yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Mia pada coaching saat ini? Begini Bu, pertanyaan yang akan saya kembangkan yang pertama aktif, kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan coaching. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi untuk sementara yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari tiap permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Bu Mia, demikian diskusi pra-observasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Ibu ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach. Terima kasih Bu Lydia, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Virino. Waalaikumsalam Bu Mia. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat walafiat. Baik Pak Virino. Ini deh Pak Virino katanya ingin ngobrol dengan saya dengan sesuatu. Kira-kira apa pergerakan itu? Iya Bu, begini, setelah saya belajar pada materi kemarin, yaitu materi terkait pembelajaran diferensiasi, saya mencoba menerapkan di kelas 6 dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Tapi hasilnya masih ada siswa yang masih kurang paham, bahkan terkesan ada anak yang abai dalam kegiatan pembelajaran saya. Gitu ya Pak ya. Kira-kira topiknya ini menurut saya sangat menarik loh Pak. Saya punya kira-kira waktu 15 sampai 20 menit ya untuk diskusi. Siap. Nah, sekarang Pak Virino, capaian apa yang diharapkan dari diskusi kali ini? Dalam diskusi kali ini saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara agar dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang berdiferensiasi yang dilaksanakan dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin meningkatkan minat belajar salah satu siswa saya yang terkesan abai atau gagal dalam mengikuti pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Hebat sekali nih Pak Virino menurut saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tapi Pak Virino perlu ketahui hasil pemahaman siswa belum optimal. Nah, lalu apa yang menjadi permasalahan ya Pak Virino dalam pembelajaran itu sih sebetulnya bagaimana?
Ini ada 2 hingga 3 Bu, yang terkait pemahaman materi dalam masalah saya. Yang pertama adalah pemahaman materi, yang kedua adalah partisipasi siswa dalam dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi. Kemudian saya juga bermasalah juga dengan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Wah, sepertinya obrolan kita menarik ini Pak. Jadi Pak Firly memiliki beberapa kendala ya tadi ya Iya. dalam pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang ingin dicapai Pak Firly di pembelajaran diferensiasi kita kali ini? Mulai pembelajaran berdiferensiasi ini, saya ingin meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan minat belajar siswa saya, dan juga menarik rekan sejawat saya untuk bisa diajak berkolaborasi. Iya Pak. Ya. Baik Pak, saya mengapresiasi juga kali ini dengan ini Pak Firly. Kalau boleh saya tahu nih Pak, langkah atau strategi apa yang kira-kira Pak Firly lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat diterapkan di peserta didik Pak Firly di jenjang kelas 6? Iya. Untuk langkah yang sudah saya lakukan saat ini adalah saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah dan juga dengan beberapa teman sejawat sejenjang. Baik, tentunya juga kembali juga ya hebat dan mantap Pak. Begini Pak, jika tidak berkesulitan, apakah Pak Firly pernah mendapatkan dukungan atau motivasi dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu kira-kira dukungan seperti apa yang sudah Pak Firly dapatkan untuk menambah semangat dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah, rekan guru satu jenjang dan beberapa teman sejawat. Dari itu semuanya kemudian kegiatan sudah saya lakukan dengan istilahnya saling berkolaborasi dengan teman saya seperti tadi. Bagus Pak, mantap itu menurut saya. Bapak melangkah ini sudah mendekati sempurna, kalau saya katakan hampir 90%. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Pak Firly ini dengan guru dan jenjang supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik. Ini Bu, saya mengalami sedikit kendala ya. Karena yang diajak kolaborasi itu kan ada yang tidak optimal. Saya mencoba untuk mengajarkan guru satu jenjang yang mengajar di kelas 6. Di kelas 6 saya itu kan ada 4 ABCD untuk bergabung dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, saya berharap pada kesinambungan kegiatan berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi ini di antara kelas 6A sampai dengan D, serta anak-anak itu biar lebih senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terkait dengan langkah itu ya Pak Firly, karena berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas D, D. Harapan Pak Firly kira-kira apa sih ke depannya ini? Saya berharap bisa terus berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan serta peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi di bidang kelas. Oh gitu, baik Pak ya. Antara grade 1 sampai 10 kira-kira ada lebih berapa rekan sejawat Pak Firly yang bisa dinaikkan sampai grade berapa? Untuk saat ini sih Bu, grade teman-teman saya itu ada di grade 6. Harapan saya nanti dengan adanya kegiatan ini akan bisa kita naikkan di grade 8 ataupun 9. Hal tersebut dikarenakan karena ada kendala beberapa guru yang istilahnya kurang memahami atau kurang menguasai tentang IT sehingga menjadi kendala dalam kegiatan tersebut. Menarik sih Pak, menurut saya ini. Analisis Pak Firly kali ini memang terkait dengan guru-guru yang di sekolah ya. Ya. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dari waktu dekat ini untuk membuat kolaborasi antara Bapak dengan rekan sejawat minimal satu?
Rencana saya setelah kegiatan asesmen sumatif akhir S1, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat satu jenjang saya untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, alhamdulillah ya Pak Firino, saya senang mendengarnya. Karena rupanya nih Pak Firino sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Firino. Saya ingin bertanya Pak satu kali lagi aja. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan yang terlibat dalam acara diskusi yang akan Pak Firino lakukan. Karena ini saya adalah sebagai penggagasnya, jadi saya akan yang bertanggung jawab karena adalah inisiatif saya sendiri. Kemudian akan satu jenjang yaitu kelas 6A, kelas 6B, C dan D, kemudian guru bidang studi dan juga guru jenjang lain. Kalau mereka bersedia untuk guru jenjang lainnya. Baik Pak Firino, bagaimana cara Pak Firino memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang Pak Firino lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi rekan-rekan dari teman sejawat, salah satu jenjang maupun guru bidang studi dan mungkin juga beberapa guru kelas yang lain yang bersedia untuk ikut dan juga mencari waktu serta tempat yang pas dan sesuai yang tidak akan mengganggu aktivitas kami semuanya dalam mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sih Pak, tapi mohon maaf ya Pak ya, kebetulan waktu kita kali ini sudah habis dan saya sangat senang sekali mendengarkan obrolan kita kali ini bisa menemukan solusi dan bagaimana langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih ya Pak Firino, saya tunggu kembali diskusinya ketika ada kesempatan lagi. Terima kasih juga Bu Mia atas segala waktunya. Semoga dengan percakapan kita kali ini akan membawa manfaat. Sukses selalu buat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Firino, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Widya. Iya, setelah Ibu melakukan coaching dengan Koji, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, coaching saat ini sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi yang terbaik. Baik Bu Mia, saya sebagai observer sudah mengikuti proses coaching antara coach dan coachee. Sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Mia sudah menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Firino. Sehingga Pak Firino bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Serta coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Mia, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan? Baik Bu, untuk sementara kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci coaching agar saya lebih dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga coaching dapat menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Luar biasa, terima kasih Bu Mia. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Widya, waalaikumsalam juga warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firino. Waalaikumsalam Bu Mia. Bagaimana kabarnya Pak Firino hari ini? Alhamdulillah ini sehat Bu Mia. Pak
Pak Firino, hari ini kan akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching, pertama-tama kita akan berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian. Pada kesempatan ini, saya sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching antara coach dan coachee. Mengenai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana nanti Bapak menjelaskan pertanyaan berbobot kepada coachee, bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang dikembangkan para coaching kali ini. Pertanyaan yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ada yang pertama itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Kompetensi mana kira-kira yang Bapak kembangkan secara spesifik dari observasi? Potensi yang akan saya kembangkan adalah secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator mana kira-kira yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah atas masalah yang ditemukan dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Baik, demikian proses diskusi pra-observasi kali ini ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Firino. Setelah Bu Widya tadi melakukan coaching dengan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Widya terkait yang pertama adalah terkait kegiatan coaching tadi, terkait indikator pencapaian tadi yang diinginkan apakah sudah? Sudah Pak Firino. Di sini saya sudah melakukan coaching. Saya melakukan dengan mengikuti alur Tirta, yaitu memberikan pertanyaan dengan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Widya, saya sebagai observer sudah mengikuti proses coaching antara coach dan coaching, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan proses alur Tirta, dan Bu Widya sudah menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Mia selaku coaching, sehingga Bu Widya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta coaching juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir seperti itu Bu Widya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak Firino, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, coachee dapat mencari solusi dan menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapinya. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Widya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Firino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firino. Waalaikumsalam. Iya. Inggih Pak, setelah Pak Firino melakukan coaching dengan coachee, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Coaching saya saat ini yang sudah saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menyampaikan permasalahan dan juga menemukan solusi terbaiknya. Baik Pak Firino, saya sebagai observer sudah mengikuti proses coaching antara coach dan coachee yang sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Firino sudah menggali dengan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Bu
Lydia, sehingga Bu Lydia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang baik. Pertanyaan terakhir ya Pak Firino, sebelum kita tutup, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, agar saya lebih dapat menggali informasi lebih mendalam lagi, sehingga kunci dapat menemukan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Oh begitu ya Bapak, sungguh luar biasa Pak. Terima kasih ya Pak Firino, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat dan akan saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lydia. Waalaikumsalam Pak Firino. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah, Bu Lydia, hari ini rencananya akan melakukan coaching. Iya Pak Firino. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan pertama kali kita akan berdiskusi dan membahas tentang rubrik penilaian. Mengenai rubrik penilaian ini, apakah nanti sudah sesuai dengan kita apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana coach memberikan tanggapan dari semua pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa Mia, prinsip dari coaching yaitu kemitraan, kemudian keaktifan dan peningkatan atau memaksimalkan dari potensi coach. Pertanyaan pertama Bu Mia yang akan saya tanyakan kepada Bu Lydia. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini saya sebagai coach, nanti saya akan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini yaitu satu, mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya berharap coaching mendapatkan solusi dari masalah yang coaching hadapi. Sudah dunia sudah cukup. Demikian diskusi Amra observasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silakan dilanjut kegiatan coachingnya dengan coaching. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bunda, sehat selalu. Hari ini katanya Bu Mia ingin ngobrol sama saya. Apa yang ingin disampaikan? Iya Bunda, ini waktu ada sedikit permasalahan mengenai di kelas saya gitu. Tentu saja Bu Mia, memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, ada hal apa yang ingin diharapkan? Iya Bu, saya tuh kepengen ke depannya setelah hidup saya itu bisa lancar semuanya, dan saya juga senang bisa berbagi dengan Ibu. Oh begitu ya Bu. Apa boleh Bu Mia bisa sampaikan apa itu? Permasalahan yang terjadi di kelas saya itu Bu, ada beberapa murid yang memang kalau dikatakan ini suatu permasalahan murid-murid di kelas saya gitu. Ada beberapa yang mengalami kesulitan Bu ketika belajar memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Dengan murid-murid Ibu, boleh tahu permasalahan yang dihadapi apa itu? Gini Bu, ada beberapa faktor sih sebetulnya yang menyebabkan saya merasa sulit. Yang pertama, faktornya itu adalah anak-anak itu ketika belajar itu mengalami kesulitan karena
mengganggu konsentrasi belajarnya. Yang kedua, memang ada anak-anak yang benar-benar belajarnya itu agak lambat, sehingga juga mengalami kendala di pembelajaran yang sama. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid yang tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran Ibu sampaikan itu kenapa ya Bu? Iya, setidaknya anak-anak di dalam kelas itu, kelas yang menerangkan itu, dia itu paham dengan pertanyaan yang saya berikan, dan tidak hanya melamun atau geleng-geleng atau bercanda gitu. Kalau begitu ya Bu, ada beberapa faktor yang kira-kira faktor apa saja yang memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi ya? Iya Bu, setelah saya bicarakan, setelah saya analisis, setelah saya klarifikasi, memang ada dua faktor tadi. Yang pertama itu karena peserta didik saya itu ada yang tidak pernah sarapan, mungkin faktor ekonomi atau faktor yang lain. Yang kedua, memang peserta didik itu terlambat dalam proses berpikir sehingga terhambat mengikuti pembelajaran saya, gitu Bu. Oh begitu. Tidak sarapan, ada yang memang daya serap pemahamannya kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Saya berharap pembelajaran yang saya sampaikan itu 100% langsung mengena kepada peserta didik, begitu. Oh iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap pembelajaran baik Ibu setelah Ibu Mia mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini. Bagaimana ya kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, yang pertama yang akan saya lakukan adalah untuk mengatasi murid saya yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan juga kepada orang tuanya agar memberikan sarapan kepada peserta didik di rumah. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman rendah tadi atau lambat, saya akan memberikan pembelajaran tambahan, mungkin di waktu istirahat, mungkin saya kasih PR di rumah, atau bahkan saya akan memberikan pembelajaran teman sejawatnya. Begitu Bu kira-kira. Hebat, Bu Mia ini rencananya luar biasa. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu lakukan? Menurut saya begini Bu, bimbingan yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan memberikan latihan-latihan soal yang berkelanjutan tentang pemahaman dan dipelajari, mungkin juga diberikan latihan yang lebih begitu. Oh gitu ya Bu, Ibu akan membimbing secara terus-menerus. Selanjutnya bagaimana Ibu? Iya Ibu, saya akan bimbing secara terus-menerus. Saya akan berusaha meningkatkan anak-anak yang pemahamannya kurang tadi, begitu. Kira-kira Bu Mia mau melaksanakannya kapan bimbingan tersebut? Begini Bu, biasanya saya akan melaksanakan bimbingan tersebut itu yang tidak mengganggu peserta didik lain ketika pembelajaran. Biasanya saya melakukan itu sesudah pulang sekolah, selesai pembelajaran, atau pada waktu istirahat Bu. Apa Bu komitmen Ibu dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Tentunya saya harus punya komitmen yang tangguh Bu. Yang pertama saya harus kontinu dan terus-menerus serta konsisten sampai memang terlihat perubahan kepada peserta didik saya itu Bu. Luar biasa, perbincangan hari ini sangat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu atas saran-sarannya. Sama-sama Bu Mia, Ya. sukses selalu. Ya, semoga kita bisa mengadakan pembicaraan kayak gini di lain kesempatan ya Bu. Iya Ibu, Ya, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Firino. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah, Bu Dia, hari ini rencananya akan mengadakan coaching. Iya Pak Firino. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan pertama kali kita akan berdiskusi dan membahas tentang penilaian.
mengenai rubrik penilaian ini, apakah nanti sudah sesuai dengan kita apa belum? Bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana coach memberikan tanggapan dari semua pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa Mia, prinsip dari coaching yaitu kemitraan, kemudian keaktifan, dan peningkatan atau memaksimalkan dari potensi coaching. Pertanyaan pertama Bu Mia yang akan saya tanyakan kepada Bu Widya. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini saya sebagai coach, nanti saya akan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini yaitu satu, mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya berharap coaching mendapatkan solusi dari masalah yang coaching hadapi. Sudah dunia sudah cukup. Demikian diskusi Amra observasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silakan dilanjut kegiatan coachingnya dengan coaching. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama.